Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami kembali mau belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita kembali membahas dari Filipi 1 ayat 3 sampai 8. Injil sebagai pusat dari relasi kita dengan sesama. Itu judul yang akan kita renungkan. Injil sebagai pusat dari relasi kita dengan sesama. Saudara, di dalam persekutuan kita sebagai anak Tuhan, persekutuan saya dengan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai rekan sepelayanan, sebagai sesama jemaat gereja. Pernahkah kita berkata seperti di Filipi 1 ayat 3, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Pernah saudara, dalam doa kita ingat teman-teman seiman kita ingat saudara-saudara, rekan kita di gereja, dan kita berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Puji Tuhan kalau saudara jawab, "Pernah, aku sering mendoakan." Saudara mungkin bersyukur karena apa? Untuk saudara seiman kita. Atau mungkin kita bersyukur, "Terima kasih Tuhan karena orang ini baik. Terima kasih karena dia sangat perhatian sama saya dalam kesulitan saya. Dia suka menolong. Kemarin waktu mungkin saya kena COVID, ada yang kena COVID, dan dia selalu kirim makanan kepada saya." Tentu itu bisa membuat kita bersyukur. Tapi yang menarik dari bagian ini, apa sih yang membuat Paulus itu bisa sangat mengucap syukur ketika dia mengingat jemaat Filipi? Paulus bersyukur karena apa? Bahkan ini ditulis di awal Filipi, di awal suratnya. Satu bagian yang penting biasanya di awal adalah salam, kemudian sesuatu yang ingin langsung dikatakan, menjadi kerinduannya. Dan di sini dikatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Paulus dengan sangat jelas, "Aku mengucap syukur kepadamu jemaat Filipi setiap kali aku mengingat kamu." Tentu apa yang diingat oleh Paulus bukan sekedar apa yang diberikan, perhatiannya. Tapi kalau kita lihat, kenapa Paulus bisa mengingat bahkan di ayat yang keempat, "Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Bukan cuma ingat, bukan cuma mengucap syukur, tapi juga membuat dia penuh dengan sukacita. Karena ayat yang kelima, "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Karena Paulus tahu, jemaat Filipi berjalan di dalam kebenaran Injil itu. Sejak mereka mendengarkan Injil, Paulus pernah berkunjung ke sana, Paulus pernah bertemu dengan mereka, dan sejak saat itu sampai saat surat ini ditulis, Paulus betul-betul bersyukur mereka masih ada di jalan yang benar. Mereka hidup di dalam Kristus. Mereka berjalan di dalam kebenaran. Dan mereka bukan cuma berjalan di dalam kebenaran. Ayat yang ke-6, "Aku yakin sepenuhnya yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya." Kalau kita lihat di sini bagaimana pekerjaan baik pun diberitakan oleh mereka, dilakukan oleh mereka. Ayat 7 berbicara tentang membela, meneguhkan berita Injil. Saudara, kalau kita lihat di sini betul-betul luar biasa. Paulus tahu jemaat Filipi ini, aku bersyukur, aku bersuka cita untuk mereka karena mereka sudah mendengar Injil. Bukan hanya mendengar, mereka sudah mengabarkan Injil. Mereka terus hidup di dalam kebenaran. Mereka pun berjuang bagaimana Injil ini diberitakan. Bagaimana Kristus diberitakan. Bagaimana kasih Kristus dinyatakan kepada dunia. Paulus bersyukur, itulah yang mempersatukan mereka. Itulah yang menjadi kerinduan Paulus. Paulus tentu ingin bisa bersama dengan mereka. Paulus setiap kali mengingat mereka, mendoakan, tentu dia betul-betul melihat ini adalah jemaat yang Tuhan izinkan untuk berjalan bersama dengan dia di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Jemaat yang akan mendukung dia. Jemaat yang sama-sama sadar. Mereka adalah orang berdosa yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Mereka yang sudah mengerti tentang keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang berdosa. Dan itu juga yang mereka beritakan. Itu juga yang mereka perjuangkan. Bagaimana kebenaran Injil ini bisa terus didengarkan. Saudara, bagaimana dengan persekutuan kita bersama dengan saudara seiman yang lain? Apa yang menjadi dasar dari persekutuan kita? Apa yang membuat kita bersuka cita ketika kita melihat saudara seiman kita?
Semoga bagian ini menjadi satu bagian yang penting. Karena kita berada di jalan yang sama. Kita adalah orang yang sudah mendengarkan Injil. Kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita tahu saat ini kita pun boleh ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Karena itu sebagai saudara seiman, ketika Tuhan tempatkan kita hidup bersama. Bagaimana supaya kita bisa terus hidup di dalam kebenaran Injil itu. Dan terus memberitakannya. Karena itu doakan saudara seiman kita. Supaya mereka terus kuat di dalam imannya. Hidup mereka boleh menjadi kesaksian. Mereka terus hidup di dalam kebenaran. Bahkan yang menjadi doa kita, mereka terus setia memberitakan Injil sampai akhir hidup mereka. Di akhir perenungan ini, sudahkah kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan sediakan di sekitar kita, yang mendukung iman kita bisa bertumbuh, yang bisa membuat kita melihat terima kasih Tuhan. Aku bisa melihat kasih Kristus dinyatakan di dalam hidupnya. Itu satu sukacita yang terbesar bagiku. Aku bersyukur bisa mengenal Dia. Aku bersyukur bisa ada di dalam perjuangan yang sama. Meskipun tidak mudah. Mungkin ketika rekan kita atau keluarga kita ini harus mengalami tantangan ketika mereka memberitakan Injil. Mungkin ketika mereka mengikut Tuhan, mereka harus menghadapi tantangan dari orang-orang yang terdekat mereka. Mari kita doakan supaya mereka terus setia sampai akhir. Itulah keindahan yang Tuhan izinkan. Kita berelasi dengan sesama. Supaya kita saling menguatkan di dalam pekerjaan pemberitaan Injil yang telah Tuhan percayakan. Saya mengajak saudara mendoakan satu orang yang saudara ingat. Yang saudara ingin dukung. Supaya rekan kita, saudara kita ini bisa terus setia mengikut Tuhan. Melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Mari mengambil waktu berdoa untuk satu orang yang ingin kita doakan. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan anugerah-Mu di dalam mengikut Tuhan, di dalam memberitakan Injil Kristus. Tapi kami rindu, hidup kami tidak menjadi sia-sia. Ada banyak orang yang boleh dimenangkan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.